Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa selalu awali dengan doa. Pada video pembelajaran kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Anak-anak, apakah kamu tahu arti dari kata keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya, jika kamu ingin mengetahui arti kata keragaman, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom R dalam kamus. 3. Kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. 4. Anak-anak, sekarang kamu telah mengetahui arti keragaman tersebut. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online atau sering disebut dengan KBBI online. Materi selanjutnya, menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca keseluruhan isi teks. 3. Mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Anak-anak, simaklah bacaan berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Ayo anak-anak berlatih untuk menyelesaikan tugas berikut. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tadi?
Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, materi menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Anak-anak, ayo berlatih. Tentukan ide pokok paragraf pada penggalan teks berikut. Batik memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun, batik tidak hanya terdapat di Pulau Jawa. Di sebagian besar wilayah Indonesia juga terdapat batik. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda bergantung pada daerah tempat dibuat. Sebagai budaya Indonesia, setiap lembar kain batik menyimpan jejak sosial, budaya, dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofis kehidupan sosial dan budaya di wilayah tertentu. Materi selanjutnya menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, kamu dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Materi selanjutnya menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. 3. Catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Informasi penting suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. 4.
Rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Anak-anak, saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Anak-anak, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa selesaikan tugasnya, kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Anak-anak, jangan lupa juga selalu akhiri kegiatan hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing.